belakang saya ketika memulai usaha ini ketika saya masih sebagai pelajar SMA dan sekarang saya seorang mahasiswa ibaratnya dibilang maba ya. Maba kan orang lain bilangnya mahasiswa baru, kalau saya mahasiswa bangkotan. Bukan. Saya ini mahasiswa baru yang aslinya harusnya udah semester 6 tapi saya baru kuliah tahun ini. Jadi saya ini adalah mahasiswa generasi corona. Uh, saya berasal dari kota Jepara. Izinkan saya buat teman-teman semua, bukan berniat saya menggurui rekan-rekan semua, tapi saya yakin mungkin di sini banyak sekali di antara Anda yang mungkin lebih senior dari saya. Jadi izinkan saya untuk men-sharingkan apa saja pengalaman saya di bisnis ini. Oke, untuk Bu Cio, bisa ditampilkan slide-nya, Bu? Silakan. Oke, bisa slide-nya. Minta tolong. Oke, sebelum saya mulai, saya akan bercerita terhadap teman-teman semua. Ini adalah gambar dinosaurus. Nah, pertanyaan saya kepada rekan-rekan semua, saat ini apakah dinosaurus masih? Jawabannya pasti sudah nggak ada ya. Nah, kenapa kok nggak ada? Karena mereka ini semua sudah punah. Kenapa sih punah? Karena mereka tidak bisa beradaptasi. Nah, sama halnya dengan di kondisi saat ini rekan-rekan semua. Saat ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita ini sedang dilanda sebuah wabah, di mana wabah ini yang mungkin dulunya hanya biasa aja, tapi ternyata berpengaruh terhadap banyak sektor, rekan-rekan semua. Yang terutama dari sektor kesehatan, karena ini adalah wabah virus corona, ya kan? Di sektor kesehatan, banyak orang yang berdampak, terus di sektor ekonomi, gara-gara corona banyak orang yang nggak bisa kerja, banyak orang yang kena PHK dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Banyak istilahnya tatanan dunia saat ini tuh sedang hancur, terutama di ekonomi ya, bahkan politik dan lain sebagainya. Makanya ternyata mungkin ini sebuah wabah yang mungkin awalnya anggapan kita adalah sepele, teman-teman semua. Tapi ternyata ini sangat berdampak sekali. Nah, mungkin saat ini rekan-rekan semua pun mengalaminya gitu. Ya mungkin ada yang orang tuanya saat ini nggak bisa kerja, entah kena PHK, atau mungkin punya penghasilan akhirnya nggak bisa punya penghasilan gitu. Nah saat ini teman-teman beruntung sekali. Kenapa? Karena saat ini teman-teman diajak oleh seseorang yang mungkin dia bukan rekan Anda, mungkin dia bukan saudara Anda, tapi mereka ini sangat peduli terhadap rekan-rekan semua untuk mengajak rekan-rekan semua ini untuk beradaptasi di saat kondisi pandemi. Nah, give applause yang sangat tulus untuk para pengundang Anda semua. Jadi intinya rekan-rekan semua diajak beradaptasi agar apa? Nggak punah di kondisi saat ini. Gitu. Karena banyak sekali saya lihat orang saat ini sudah kebingungan karena nggak bisa mencari uang, nggak bisa ini. Akhirnya mereka banyak orang yang kebingungan di kondisi pandemi. Jadi para pengundang Anda mengajak Anda untuk selalu beradaptasi di kondisi apapun. Oke, bisa next Bu. Nah ini ini saya ya, ini Instagram saya @ezafmr. Teman-teman kalau pengen tahu lebih lengkapnya soal saya, teman-teman bisa kepo di Instagram saya. Saya lebih aktif di Instagram daripada Facebook. Terus ini ada Facebook saya juga @ezafaisalmerizki. Next Bu, bisa. Nah, ini nama saya Eza Faisal Melion Rizky. Saya tempat tanggal lahirnya di Jepara, tanggal 31 Mei tahun 2000, dan saya dari ini alamat saya, terus riwayat saya dari SD Pangamba Jepara, SMP 2 Jepara, dan SMA 1 Rembang. Nah, ini masa kecil saya. Jadi ternyata di masa kecil saya itu udah unyu-unyu. Rekan-rekan semua. Bukan unyu-unyu ya. Oke, bisa next Bu. Nah, di sini saya akan membahas apa sih yang dilakukan anak muda zaman sekarang, gitu kan? Karena teman-teman ini saya dengar-dengar ini kan rata-rata kebanyakan kan teman-teman anak zaman now ya, anak generasi milenial. Ada yang masih sekolah atau mungkin mahasiswa ataupun pekerja. Nah, apa sih yang dilakukan anak zaman now sekarang? Bisa next Bu. Nah, kenapa saya memaparkan foto ini? Jadi foto ini adalah aku memiliki pemutih, tapi masih tak bisa memutihkan atau memutihkan hatimu yang kotor. Jadi maksud saya adalah di zaman sekarang banyak anak muda yang alay.
ya kan? Mungkin saat ini Anda pun juga gitu. Tapi ketahuilah teman-teman, segeralah bertaubat. Buat apa sih alay-alayan gitu. Mungkin pengen buat senang-senangan ya kan, mungkin pengen buat hiburan. Tapi kalau seumpama teman-teman lihat, nanti deh tahun depan atau tahun kapanpun itu Anda bisa lihat foto Anda. Ternyata ya Allah, muka saya kok malu-maluin gitu ya. Nah, itu yang dilakukan kebanyakan anak zaman sekarang, ekspresif gitu kan. Next, Bu. Nah, atau mungkin anak zaman sekarang itu kebanyakan apa sih? Sok-sokan relationship goals, alias apa? Ngebucin. Nah, banyak sekali anak zaman sekarang, mereka itu terlalu bucin, ya kan? Terlalu bucin, seolah-olah itu kayak sudah seperti memiliki si doi gitu. Jadi maksudnya apa? Banyak anak muda zaman sekarang, otak mereka itu sudah teracuni oleh cinta. Gitu. Akhirnya apa? Yang harusnya mereka punya potensi, tapi yang selalu dipikirin adalah pasangannya. Yang nggak tahu alurnya, nikah aja belum tahu, tapi selalu mikirin pacarnya. Akhirnya apa? Ya kayak gini, boncengan motor aja di depan gitu kan. Jadi bahaya sekali teman-teman semua. Jadi ngebucin lah istilahnya kayak gitu. Bisa next, Bu? Nah, ini yang paling banyak sekali teman-teman semua, yaitu kaum rebahan. Nah, mungkin di antara teman-teman semua saat ini ada nih, apalagi kondisi pandeminya di Jakarta PSBB, pasti kan kegiatan di luar kan istilahnya dikurangi ya. Teman-teman lebih memilih rebahan. Alah rebahan aja mas, alah rebahan aja mbak. Rebahan itu enak loh. Tapi ternyata kalau kita kelamaan rebahan itu nggak baik teman-teman semua. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti ada yang hobi rebahan. Mungkin saran saya segeralah bertaubat. Karena kalau Anda rebahan mulu nggak enak loh gitu. Terus next, Bu. Nah, banyak juga di anak zaman sekarang yang mereka hobinya apa sih? Mereka hobinya nongkrong, ya kan? Hobinya nongkrong, meet up sama temen, nongkrong di cafe, di coffee shop dan lain sebagainya. Terus yang mereka bahas apa sih? Ya nggak tahu. Biasanya sih setahu saya anak muda zaman sekarang kalau nongkrong itu ya biasanya sih gibah, biasanya sih gibah. Entah gibah temennya, entah gibah pacarnya, atau mungkin gibah selingkuhannya gitu kan. Jadi intinya menurut saya kegiatan nongkrong yang ngeluarin banyak duit tapi nggak banyak faedahnya gitu. Jadi unfaedah. Jadi menurut saya buat apa sih nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu. Nah, next, Bu. Nah, atau mungkin ini seperti ini. Mungkin banyak di antara Anda, terutama para cewek-cewek. Nah, suka nonton drakor sampai menjiwai, sampai menangis kan, sampai ini contoh ekspresif ya. Seorang lelaki menonton drakor gitu kan. Kebanyakan sih drakor yang nonton cewek. Tapi kalau sampai cowok nonton drakor, nah berarti mungkin kalau luarnya keker, dalamnya itu kayak apa ya? Kayak peri. Jadi, nah kalau Anda kebanyakan nonton drakor pun juga nggak bagus gitu. Next, Bu. Nah, contoh ini. Nah, kan anak zaman sekarang lagi demam-demamnya TikTok, bener nggak? Ya kan, joget-joget, ya kan, joget-joget happy-happy. Nah, sampai mbah-mbah tua ini juga ikutan joget gitu. Itu hobinya anak muda zaman sekarang. Ya, saya yakin pasti di antara Anda pun semuanya pasti rata-rata ya mungkin pasti pakai TikTok gitu. Termasuk saya kemarin sempat teracun nih. Bisa next, Bu. Nah, atau mungkin ini nih, terutama para cowok, ya kan, hobinya apa? Hobinya ngegame, ya kan. Main game dari waktu, dari subuh sampai nggak lupa waktu, lupa makan, ya kan. Sampai kadang punya pacar, pacarnya suruh nyuapin, ya. Jadi, nah, itulah yang dilakukan anak muda zaman sekarang. Ya, kira-kira berfaedah nggak sih? Yang menurut saya kalau kita lakuin terus-menerus tanpa ada sebab dan akibat itu sangat nggak faedah sekali rekan-rekan semua. Karena sayang banget loh, kita punya waktu, kita masih muda, tapi kita hanya melakukan kegiatan tersebut. Ya di antaranya tadi rebahan, ngebucin, ngegame, ngedrakor, ya kan, terus apa main TikTok lah ini. Kalau bisa menghasilkan nggak apa-apa, tapi kalau cuma buang-buang duit, kalau kita lakuin terus-menerus
itu bisa membuang duit banyak nggak? Pasti banyak. Nah, maksud saya adalah, saya pengen mengajak Anda, oke, kita tetap bisa melakukan hal tersebut. Ya, contoh dengan cara nge-game, mungkin apa istilahnya main TikTok dan sebagainya. Maksud saya adalah, paling nggak teman-teman juga bisa berpenghasilan gitu loh. Jangan sampai Anda cuma hanya sekedar itu aja, tapi istilahnya Anda cuma bisa ngabisin duit orang tua mulu gitu. Nah, itulah sekilasnya. Next, Bu. Nah, ternyata anak muda zaman sekarang itu kelemahannya adalah manajemen keuangan. Ya, dan ini yang menjadi sumber masalah buat lo gitu. Jadi anak muda zaman sekarang gimana caranya diajarin cari duit gitu kan, tapi nggak diajarin cara ngelola duit. Akhirnya pemasukan banyak, pengeluaran banyak. Apalagi zaman sekarang ada orang ya kan nggak ada pemasukan tapi pengeluaran banyak. Nah, itu yang bahaya gitu. Bisa next, Bu. Nah, terus oke, Mas gitu. Saya nanti aja wes gitu kan. Saya pengen nakal dulu, nanti baru sukses. Tak puas-puasin dulu nakal gitu kan. Tak puas-puasin diri saya main-main dulu. Pengen ngebucin dulu. Dan akhirnya apa? 20 tahun kemudian seperti ini. Nah, pertanyaan saya, mau nggak sih teman-teman kayak gini? Ya jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Masa teman-teman pengen menikmati masa muda ya kan dengan cara nakal lah apalah itu. Dan alhasil apa? Ya seperti ini masa depan Anda kalau terus-terus kita gitu ya. Jadi nakal dulu baru sukses. 20 tahun kemudian jadi orang gembel. Jadi sayang banget, kasihan orang tua Anda gitu. Next, Bu. Nah, adalah beberapa contoh yang saya kenal. Ini adalah salah satu Crazy Rich di Surabaya. Beliau namanya Tom Liwafa. Ini emang bener-bener dulunya nakal, rekan semua. Memang nakal, tapi yang saya salut beliau punya pemikiran. Akhirnya beliau sekarang jadi orang yang sangat sukses. Nah, kalau mungkin saat ini Anda nakal, oke. Paling nggak Anda belajar dong. Ayo, mau sampai kapan sih kayak gini? Saya mau sampai kapan sih jadi beban orang tua gitu. Jadi kalian harus mikir gitu kan. Teman-teman usianya udah mungkin belasan tahun atau mungkin udah 20-an tahun. Jadi sayang banget kalau kalian udah segede itu tapi kalian nggak mikir masa depan gitu. Ya, teman-teman harus mikirin masa depan gitu. Next, Bu. Nah, contoh kayak gini, ini yang paling saya suka. Jadi benar-benar berproses dari nol. Nah, buat teman-teman yang saat ini punya pasangan, nah saran saya, yuk ajak pasangan Anda untuk sevisi gitu. Jangan sampai Anda punya pasangan yang hanya bisa ngabisin duit. Itu sayang pakai banget gitu. Kalau saya, mending saya putusin, saya cari lagi gitu. Karena apa? Ya, kalau teman-teman punya pasangan yang bisa diajak sevisi, bisa apa istilahnya, bisa sama-sama apa diajak berjuang, ketika menikmatinya nanti pun akan enak gitu karena feel-nya dapat gitu. Dan ini salah Tom Liwafa ini seperti itu gitu. Nah, mungkin teman-teman saat ini punya pasangan, yuk ayo coba ajak mereka untuk bertaubat bareng. Next, Bu. Nah, terus ini ada apa? Ini adalah namanya Mark Zuckerberg ya. Jadi ketika beliau usia 20 tahun di tahun 2004, beliau bilang, "Aku mengajak 5 orang ke kamarku di Harvard untuk membahas sebuah peluang bisnis. Dan hanya 2 orang yang datang menemuiku, yaitu Dustin Moskovitz dan Eduardo Shevern. Dan di umur 36, beliau di usia 2020, berarti kan 16 tahun kemudian, beliau bilang, hari ini kami bertiga adalah bilioner. Saat seorang teman membicarakan sebuah peluang bisnis kepadamu, dengarkan dan buka pilihanmu jika dia mengundangmu. Itu karena dia melihat ada sesuatu yang hebat dalam dirimu." Nah, teman-teman beruntung sekali, sama halnya seperti para pengundang Anda. Nah, para pengundang Anda sebenarnya ini melihat banyak sekali potensi yang ada dalam rekan-rekan semua. Gitu. Jadi, para pengundang Anda itu pengen mengajak Anda untuk yuk sukses bareng gitu. Jadi kan zaman sekarang banyak pertemanan, tapi di luar sana banyak sekali pertemanan bukan pertemanan yang selamanya, tapi pertemanan plastik. Pertemanan plastik itu seperti apa? Ketika senang, mereka akan dikumpulin, tapi ketika susah, mereka akan meninggalkan Anda. Nah, para pengundang Anda ini adalah orang-orang baik yang pengen ngajak Anda untuk sukses gitu. Siapa sih orang di luar sana yang nggak mau diajak sukses? Pasti mau dong. Nah, termasuk diri Anda. Nah, yuk
para pengundang Anda pengen ngajak Anda untuk sukses. Ayo ambil peluang ini. Gitu. Next, Bu. Nah, beda zaman, beda cara mencari uang. Gitu. Cara zaman dulu, ya kan? Cara zaman dulu, ya kan? Ketika kita mencari uang, kita harus kerja kantoran, berangkat pagi, pulang sore, ya kan? Kita harus mengalami namanya macet-macetan dulu, berangkat kerja macet, pulang juga macet. Nah, pasti Anda di Jakarta ngerasain kan seperti itu. Banyak sekali macet. Tapi di zaman sekarang beda, teman-teman semua. Karena di zaman sekarang, ya kan? Kalau saya di bisnis ini, saya punya sebuah apa ya? Istilahnya saya punya sebuah pedoman di mana anak muda zaman sekarang kan nongkrong, jalan-jalan dan sebagainya, tapi mereka bisa menghasilkan uang. Tapi kalau di saya sendiri, saya punya pedoman seperti ini. Eating, talking, money coming. Yaitu kita makan-makan, ngobrol-ngobrol, uang datang. Itu enak banget gitu. Nah makanya saya jujur aja, gara-gara bisnis ini, saya naik 15 kilo. Jadi semenjak pandemi ini saya naik 15 kilo. Ya gara-gara itu, ya eating, talking, money coming gitu. Isi dompet ternyata mempengaruhi bentuk perut. Yang dulunya perut saya six pack, sekarang jadi ya gitulah. Nah ini singkat cerita ya, ini saya dulu. Jadi ini saya dulu waktu kecil. Nah ini saya dulu waktu jadi atletan voli. Jadi ini saya waktu kelas 4 SD, buluk sekali saya. Ya Allah, malu sekali diri saya, ya Allah. Buluk sekali. Terus nah, ini masa kecil saya, jadi saya memang punya jiwa-jiwa agamis ya, tapi agamis saya jiwa rock and roll, Bapak Ibu. Jadi ketika saya lagi pengajian, tapi saya tetap rock and roll. Ini sama teman-teman saya di pengajian dulu, di masa kecil saya. Next. Bentar ya, Bang. Nah, terus ini aja ya. Nah, dulu ya kan, saya adalah ketua geng di mereka, saya paling gede sendiri. Nah, itu yang paling pakai baju biru. Nah, ini saya dulu. Oke, next dulu. Bisa next. Nah, ini singkat cerita. Ini saya mau nampilin foto ini kenapa? Karena ini jujur-jujur aja teman-teman. Dulu saya adalah orang yang sangat bucin sekali. Nah, ini adalah mantan saya. Kebetulan mantan saya ini saat ini sedang kuliah di Jakarta, tepatnya di SQ Business School gitu kan. Jadi saya dulu bucin banget sama dia dan membuat pikiran saya itu tertutup. Isinya cinta, dan cinta. Bucin lah saya gitu. Tapi waktu itu saya sempat terpuruk dan akhirnya saya bangkit gara-gara apa? Gara-gara dia gitu. Maksudnya apa? Saya adalah saya orang keras kepala yang pertama. Yang kedua, saya adalah orang yang nggak pengen kalah dari orang. Nah waktu itu saya termotivasi dari dia gitu. Saya waktu itu lulus SMA, saya nggak kuliah, tapi dia kuliah di tempat yang sangat luar biasa gitu. Akhirnya saya pun termotivasi sama dia gitu. Meskipun saya sama dia udah mantan, tapi istilahnya kalau orang zaman di luar sana kalau udah mantan kan dibuang. Kalau saya malah saya jadikan mantan saya untuk motivasi saya gitu. Saya harus lebih baik dari dia seperti itu. Next dulu. Nah ini masa awal saya bergabung. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, nah bisa cek lah. Kalau cari saya pasti susah. Nah, bisa next, Bu. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, ini saya dulu. Jadi, kalau sama sekarang ya 180 derajat lah. Nah, ya jadi dulu saya kurus, berat badan saya 61 kilo, saya hitam, dekil, botak. Bukan botak, gundul ya, karena saya memang pasti beraka gitu. Jadi, banyak sekali dulu orang yang menolak saya, terutama cewek. Tapi jangan lihat dulu, lihat yang sekarang. Oke, bisa next dulu. Jadi, memang luar biasa ya. Kenapa kok saya bisa berubah? Karena memang saya testimoni produk. Jadi kayak saya dulu testimoni peninggi, saya nambah 4 cm, pelangsing waktu itu saya pernah turun 15 kilo, terus sekarang penggemuk 15 kilo lagi, ya kan, naik. Terus saya ada mata minus sama pemutih. Nah, ini saya yang dulu, saya yang ya tadi sama juga gundul. Nah, ini waktu pertama kali saya gabung, waktu itu ditawarin sama mentor saya, sama plan saya, namanya Mbak Rizky. Nah, waktu itu saya awalnya tertarik peninggi, awalnya saya produk, tapi ternyata ditawarin bisnis. Ya udah, saya ambil sekalian gitu. Next, Bu. Nah, terus akhirnya
ketika saya jalan bisnis ini banyak sekali transformasi dalam hidup saya. Jadi di bisnis ini bukan hanya saya dapat duit, tapi di bisnis ini ada yang namanya sekolah pengembangan diri rekan-rekan semua. Alhamdulillah dari bisnis ini waktu itu saya ditunjuk sebagai kapten. Jadi waktu itu karena saya bisa memimpin orang, akhirnya saya ditunjuk sebagai kapten. Terus selain itu juga saya sebagai duta wisata ya. Kalau di Jakarta Abang None gitu kan. Saya di Rembang dapat juara 1 dan alhamdulillah di Jawa Tengah saya juga dapat gitu. Nah ini waktu yang di bawah foto saya waktu di Jakarta. Waktu itu mewakili tengah untuk apa ya final Abang None DKI Jakarta. Jadi waktu itu saya sempat ke Jakarta gitu. Padahal saya waktu itu umurnya masih 17 tahun, tapi pasangan saya usianya 21 tahun gitu. Di bisnis ini merubah pengembangan diri saya yang dulunya saya adalah orang introvert, tapi sekarang alhamdulillah ya banyak ngomong lah. Seperti itu. Bisa next, Bu. Kenapa sih kok saya sangat berjuang di bisnis ini? Karena waktu itu saya lulus SMA, keluarga saya punya usaha dan alhamdulillah usaha orang tua saya bangkrut, gitu kan. Jadi orang di luar sana bilang orang tuanya bangkrut adalah sebuah musibah, justru saya bilang bangkrut itu adalah alhamdulillah gitu. Karena apa? Saya banyak belajar ketika orang tua saya bangkrut. Jadi dulunya saya adalah anak manja, sukanya minta orang tua gitu. Bisanya cuma minta, akhirnya saya di situ belajar, terus belajar mandiri. Nah, akhirnya efek dari bangkrut, orang tua saya banyak sekali hutang gitu. Dan banyak sekali hutang itu menyebabkan apa? Orang tua saya dulu hampir cerai. Gara-gara apa? Masalah ekonomi. Karena menurut survei, 70% perceraian orang di Indonesia itu berdasarkan masalah ekonomi dan salah satunya hutang. Jadi buat teman-teman semua, mungkin saat ini ngerasain ketika ekonomi keluarga Anda sedang morat-marit, pasti orang tua Anda pasti akan cekcok gitu. Nah, akhirnya saya lulus SMA bingung rekan-rekan semua. Kenapa? Orang tua hutang banyak, orang tua bangkrut, ya kan? Orang tua hampir cerai, dan akhirnya gimana? Saya bingung. Mau kuliah juga nggak ada yang terima, mau kerja apa, lulusan SMA, mau nikah juga sama siapa gitu kan? Siapa yang mau sama saya? Saya pengangguran gitu. Dan akhirnya apa? Saya nganggur. Akhirnya saya memutuskan untuk serius lagi di bisnis ini. Kenapa sih saya kok bisa serius? Nah, next dulu. Nah, waktu itu saya bangkit gara-gara ada sosok seorang yang sangat luar biasa. Beliau namanya Pak Julian Sina. Beliau saat ini leader besar Bandung, ya kan. Kenapa sih saya termotivasi? Kenapa sih saya bangkit? Karena beliau ini dulunya adalah seorang duta wisata juga di Bandung, gitu, Jajaka Bandung. Nah, saya juga dulu sama gitu kan di Rembang duta wisata gitu. Beliau aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Yang saya salut adalah beliau dulunya ketua geng motor, bahkan anak nakal banget gitu. Anak nakal banget aja bisa, apalagi saya gitu. Next, Bu. Nah, akhirnya saya pun mulai berproses rekan-rekan semua. Nah, ini ketika saya berproses di generasi corona ya. Jadi karena memang Indonesia kena dampak, dulunya saya bener-bener, saya aslinya basicnya offline rekan-rekan semua, bener-bener ketemu orang di lapangan, tapi jujur saya orangnya gaptek, tapi mau nggak mau saya harus belajar teknologi. Dan akhirnya gara-gara corona kemarin, alhamdulillah jaringan bisnis saya bukan hanya di daerah saya, tapi saya punya tim di luar kota, di luar provinsi. Jadi saya punya tim di Kalimantan, punya tim di Sulawesi, punya tim di Aceh dan sebagainya. Bahkan saya punya tim di luar negeri juga rekan-rekan semua, di Malaysia lebih tepatnya. Jadi yang saya suka di bisnis ini gara-gara apa? Corona ini saya dipaksa untuk mengupgrade otak saya, dan akhirnya enak loh, ternyata bisnis online itu kita kerja dimanapun, kapanpun, kita bisa sama siapapun juga gitu. Enaknya bisnisnya seperti itu. Tapi kalau offline, nggak enaknya itu. Kalau kita jalan jauh susah. Tapi kalau online, wah enak banget gitu. Nah kayak kita sekarang, kita kan online. Jadi yang awalnya mungkin kita nggak bisa ketemu, tapi karena kita ada online, akhirnya kita bisa bertemu rekan-rekan semua. Jadi maksimalin kan online gitu. Nah ini waktu saya seminar di rumah, ya kan, saya pakai jas, bawahan saya pakai sarung gitu. Nah sama halnya kayak sekarang gitu. Ini atasnya jas, tapi bawahnya ini training. Cuman nggak saya lihatkan yang bawah, bahaya. Next, Bu. Nah, ini waktu di Jepara ya, di tim saya, karena waktu itu mulai era new normal, akhirnya saya berani kumpul-kumpul gitu kan. Nah, ini waktu pertama kali saya offline gitu. Next, Bu.
Terus, nah ini tim saya di luar kota, jadi tim ini di Pati, tepatnya di bagian Jawa bagian timur, Jawa Tengah bagian timur. Bisa next, Bu. Terus ini tim saya di Purwodadi, ini di beda kota juga. Terus ini tim saya di Batang, ini beda kota juga di Jawa Tengah. Next lagi, Bu. Terus ini di tim saya juga yang di Batang tadi. Nah, next lagi, Bu. Nah, ini tim saya yang di Jepara. Next lagi. Nah, ini tim saya yang di Kudus. Nah, terus ini di Jepara, gitu. Jadi, alhamdulillah luar biasanya bisnis ini gara-gara saya online waktu itu, saya kumpulkan masanya lewat online. Tapi karena waktu itu emang saya feel-nya offline, akhirnya saya maksimalin juga di offline, gitu. Jadi, dua-duanya alhamdulillah sekarang saya jalan. Next, Bu. Nah, ini tim saya yang di Jepara, tim inti. Bisa next. Nah, ini tim saya yang di Kudus. Kebetulan di kota Kudus saat ini saya lagi good team player sama crossline saya namanya Pak Sugeng, Silver Lion dari Jogja. Alhamdulillah sekarang tim Kudus juga lumayan besar gitu. Next, Bu. Terus ini tim saya di Jepara, ini pertemuan offline. Ini rata-rata minimal 100 orang dikumpulkan dalam satu ruangan. Terus kita juga ada acara-acara bersyarat. Nah, ini acara sebelum pandemi, jadi ketika rekan-rekan semua bisnis ini enak loh, ada acaranya juga dan itu ilmunya sangat luar biasa gitu. Bisa next lagi, Bu. Nah, ini ada acara namanya Royal Weekend. Nah, kebetulan Indonesia lagi pandemi, jadi kemarin kita nggak bisa ngadain gitu. Dan nanti ketika Anda gabung bisnis ini, pasti nanti Anda akan diarahin yang namanya acara Royal Weekend gitu. Next. Nah, ini waktu acara yang namanya TAC. Jadi ini adalah ulang tahun TIENS yang diadakan selama 1 tahun sekali. Nah, ini waktu tahun 2019 sebelum corona. Jadi waktu itu kita berkumpul di seluruh Indonesia kurang lebih 20.000 audiens gitu. Bahkan harusnya kemarin di 2020 kita bikin acara 100.000 orang, tapi karena corona akhirnya nggak jadi gitu. Bisa next lagi, Bu. Nah, ini di tim saya yang di Rembang. Next lagi, Bu. Nah, akhirnya ketika saya jalanin bisnis ini, apakah mulus-mulus aja? Ya pasti nggak mulus karena ada rintangannya. Nah, ini saya memang dari keluarga yang susah ya. Dari keluarga yang awalnya kaya 7 turunan gitu kan, semuanya kaya. Alhamdulillah saya turunan ke-8. Jadi saya ngalami waktu bangkrutnya gitu. Nah, waktu itu saya mau nggak mau saya harus berjuang berproses. Nah, ini waktu ini yang kanan ini jam 3 pagi saya kena rantai saya masuk gitu. Jadi waktu itu saya dapat cobaan, waduh kok susah kali istilahnya subuh-subuh kok ada cobaan kayak gini gitu. Dan next. Nah, dan akhirnya next lagi. Nah, akhirnya ketika saya waktu itu sedang benerin motor, nah ketemulah 2 orang ini bareng 2 temennya lagi. Ini adalah di daerah Kota Lama di Semarang dan itu adalah pusatnya, mohon maaf, banyak sekali waria gitu. Saat itu saya bingung rekan-rekan semua karena apa? Ada 2 pilihan dalam hidup saya saat itu. Yang pertama, kalau motor ini, motor saya akan hilang. Yang kedua, kalau saya masih ada di sini, nyawa saya terancam. Maksudnya harga diri saya terancam. Karena apa? Di saat itu saya digoda, Bapak Ibu. Jujur aja, sebagai seorang lelaki yang garang seperti ini, saya nggak takut sama pria yang badannya keker. Tapi justru saya takut dengan orang-orang, ya mohon maaf, orang yang seperti ini. Karena apa? Saya ada trauma dulunya. Jadi waktu itu saya sempat digoda gitu. Dan akhirnya saya pun ya takut gitu kan. Ya saya takut masa depan saya kayak gimana karena waktu itu saya sempat digangguin. Tapi awalnya saya bermindset, waduh bahaya nih. Tapi karena kita memang mindsetnya saya niatnya baik, alhamdulillah malah mereka bantu saya gitu. Yang awalnya saya benerin sendiri nggak bisa. Ternyata mereka benerin itu malah bisa gitu. Jadi hikmah dari ini kepada rekan-rekan semua adalah don't judge people by cover. Jadi
Jangan menilai orang dari covernya. Ternyata orang-orang ini, mohon maaf, waria ini, yang mungkin penampilannya kurang baik, tapi ternyata mereka punya hati yang sangat luar biasa gitu. Nah, intinya seperti itu rekan-rekan semua. Next lagi, Bu. Nah, ini waktu saya di tim saya di daerah Batang, di daerah desa pegunungan. Nah, ini waktu saya kedinginan. Jadi saya ngangkrem kayak ayam ya, karena di depannya ada kandang ayam. Nah, ini waktu saya berjuang. Jadi jujur ketika saya berjuang, ketika hujan, saya lebih suka hujan-hujanan gitu. Saya lebih suka hujan-hujanan biar apa? Biar menikmati prosesnya. Nah, ini waktu saya hujan-hujanan bareng tim juga gitu. Saya pakai apa? Mantel dan sebagainya gitu. Next. Nah, ini saya juga. Nah, akhirnya waktu itu ketika jalanin bisnis ini apakah mulus-mulus aja? Apakah kita punya teman baik semua? Jawabannya enggak. Pasti banyak hatersnya, rekan-rekan semua. Dan waktu itu saya memiliki haters, yaitu teman saya sendiri gitu. Jadi ini adalah teman saya yang dulu akrab, tapi ternyata ketika saya gabung bisnis nih, dia adalah haters terberat saya. Dari haters terberat. Mungkin fans ya, tapi fans berlebihan akhirnya jadi haters. Waktu itu tim under Pak Dede verifikasi, intinya kalau kamu bisa lolos PBO ini, kamu nanti akan bisa bertemu Pak Luis Tendean yang kebetulan waktu itu beli mobil BMW i8. Dan waktu itu teman saya ini memang orangnya iri, akhirnya ngedit foto kayak gini gitu. Istilahnya menghina saya lah. Tapi waktu itu saya jadikan cacian itu sebagai apa? Saya next, Bu. Nah, akhirnya saya jadikan seperti ini. Ya, alhamdulillah waktu itu saya lolos dan akhirnya saya foto bareng Pak Luis Tendean. Beliau adalah leader tertinggi Asia Pasifik dan memang orang Indonesia. Akhirnya saya pampang foto ini ke dia. Akhirnya dia diem. Masa sih kamu bisa foto sama mobil mewah? Nggak mungkin. Orang kayak gitu. Nah, terus dia juga sama berulah. Waktu itu ada kualifikasi ke Singapura. Jalan-jalan ke Singapura under mentor saya. Waktu itu juga, dia juga sama. Alah, nggak mungkin kamu bisa keluar negeri. Akhirnya dia juga ngedit foto di luar negeri. Dan akhirnya saya bisa buktikan, saya adalah orang dari desa, oh saya pasti bisa keluar negeri. Dan akhirnya saya wujudin. Nah, maksud saya adalah, ketika Anda jalan bisnis ini, mungkin nanti nggak akan mulus. Tapi percayalah sama saya, buktikan kepada mereka bahwa omongan itu tidak benar. Next, Bu. Nah, alhamdulillah bukan hanya saya yang di sini dapat hasil, tapi tim saya banyak sekali dapat hasil. Nah, ini ada tim saya namanya Mas Iqbal. Beliau ini adalah mahasiswa semester akhir, tapi dari bisnis ini bonusnya luar biasa gitu kan. Jadi bisnis ini nggak bakal ganggu kuliah gitu. Bahkan saya sendiri, alhamdulillah IP saya pun bagus. Kuliah juga nggak niat, padahal kadang sering tinggal tidur, tapi nilai saya AA, gitu. IP saya tadi saya cek berapa ya? 3, lah. Padahal saya jarang ngerjain tugas, tapi bagus. Next. Nah, terus ini ada tim saya, anak SMA, namanya Feby. Waktu itu jalanin bisnis ini 2 bulan, income dia 20 juta. Gitu. Jadi jalanin bisnis 2 bulan, anak SMA kelas 3 dapat tabungan 20 juta dari bisnis online. Gitu. Next lagi. Nah, ini ada adik saya. Jadi adik saya ini dulu anaknya manja, tapi alhamdulillah dari bisnis bisa ketemu sama saya. Terus next, Bu. Terus ini ada tim saya juga, timnya Feby. Jadi waktu itu si El ini join bisnis ini nggak punya uang. Dia punya cuma uang 100.000. Tapi dari 100.000 itu diputerin, awalnya dari reseller. Ternyata dalam 1 bulan, uang 100.000 itu bisa jadi uang 5 juta. Dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu 5 juta itu langsung buat di HP, iPhone. Padahal dia orang desa, pelosok banget. Gitu. Waktu itu saya ajak ke mall aja, dia bilang, aku mau beli donat JCO gitu. Padahal donat JCO, dan dia bilang lantang di depan kasir. Gitu. Saya malu. Orang desa banget katok. Tapi keren loh bisnisnya. Next lagi. Terus, nah ini ada tim saya, karena kemarin musim sepeda ya. Waktu itu beli sepeda, ya kan. Waktu itu beli sepeda berapa? 7 juta kalau nggak salah. Next lagi, Bu. Nah, ini tadi bonus si Feby. 2 bulan join, bonusnya 7 jutaan. Anak SMA tadi. Next.
Nah, ini tim saya namanya Dewi Sinta dari Batam. Waktu itu usianya 18 tahun, join bisnis ini baru 3 bulan, tapi di bulan ketiga income dari bisnis ini totalnya kurang lebih 15 juta. Jadi dari hasil keuntungan jualan ditambah bonus itu kurang lebih sekitar 15 jutaan. Dan dia cewek gitu, anak rumahan. Next. Terus ini ada tim saya namanya Sinta Dewi. Ini dia pekerja, gajinya sedikit 1,3 per bulan, punya cicilan 700.000 dan dia adalah tulang punggung keluarga. Tapi alhamdulillah dari bisnis ini punya income tambahan buat membantu ekonomi keluarga. Next lagi, Bu. Nah, ini ada tim saya. Ini anak orang kaya, tapi yang saya salut dari dia anak orang kaya nggak malu untuk cari duit. Nah, buat Anda yang saat ini anak orang kaya, jangan bangga. Anda bisa menikmati hasil duit orang tua Anda. Gitu. Jadi, mulailah duit dari diri Anda sendiri. Next, Bu. Terus ini ada tim saya juga, beli HP bukan hanya untuk dia sendiri, tapi bisa beliin HP buat orang tua. Next lagi, Bu. Terus ini ada tim saya anak SMA kelas 2, kelas 1 SMA, 2 bulan jalan bisnis ini bisa beli laptop sendiri. Gitu. Next. Nah, terus ini tim saya tadi, Sinta Dewi, di rumahnya nggak ada TV, alhamdulillah dari bisnis ini bisa beli TV. Next, Bu. Nah, ini ada tim saya namanya Shiva. Ini adalah kaki baru saya. Waktu itu dia sempat vakum di bisnis ini selama kurang lebih 3 bulan, tapi waktu itu bangkit dan alhamdulillah dari bisnis ini waktu itu awalnya mau dibeliin orang tuanya motor, tapi ternyata uangnya kurang. Dalam 1 bulan waktu itu dia dapat tambahan uang 7 juta dari bisnis ini, akhirnya bisa beli motor cash, bantu orang tuanya. Gitu. Latar belakangnya mahasiswa baru. Terus ini ada tim saya, namanya Puji. Waktu itu dia anak desa, ya kan? Ketika sekolah waktu SMA, dia naik motor Vega ZR, jadi cewek naik motor BP, gitu. Tapi ternyata waktu itu dia punya impian pengen beli Scoopy. Alhamdulillah dalam 3 bulan jalanin bisnis ini bisa beli Scoopy cash, gitu. Terus, nah ini ada si Elin tadi yang saya bilang, yang awalnya modal 100.000, alhamdulillah dari bisnis ini dalam waktu 3 bulan, waktu itu income-nya dia total kurang lebih 25 juta dan akhirnya beli motor cash. Jadi anak SMA kelas 3 beli motor cash baru ini. Gitu. Padahal dulu wah ngeri banget dia. Maksudnya latar belakangnya ngawur. Nah, ini ada tim saya, tim luar biasa saya namanya Feby yang tadi saya bilang usia 17 tahun. Waktu itu jalanin bisnis ini nggak ada 5 bulan, bisa kumpulin kurang lebih sekitar 50 juta, langsung dibelikan mobil waktu itu. Memang belum beli cash, tapi waktu itu ya lumayan lah dari bisnis belum ada 5 bulan bisa dapat 50 juta buat beli mobil gitu. Ini anaknya, gitu. Next, Bu. Nah, ini bonus saya kurang lebih sekitar ya 23 jutaan. Kalau kebetulan saya megang 2 ID sama ID adik saya. Kurang lebih sekitar ya kemarin total 27,5 lah kalau nggak salah gitu. Ya bukan berniat saya untuk menyombongkan rekan-rekan semua, tapi maksud saya adalah saya aja yang usia 20 tahun aja bisa. Seorang lelaki gitu kan, yang suatu saat menjadi suami orang gitu kan. Alhamdulillah di usia 20 tahun bisa punya income segitu. Dan itu menurut saya langka sekali loh gitu. Jadi maksud saya, ayo teman-teman pun juga pasti bisa. Next, Bu. Sebaik manusia ketika bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, maksud saya adalah kalau Anda memang pengen rezekinya sangat luar biasa, bukan hanya kita cari dengan cara kerja keras, tapi dengan cara kerja ikhlas. Maksud saya adalah kalau teman-teman pengen hasilnya berkah, teman-teman harus berbagi juga dengan sesama. Nah, ini yang saya lakuin sama tim saya. Setiap minggu saya pasti insya Allah kalau nggak orang-orang butuhkan gitu. Ternyata efeknya banyak sekali. Dari situ saya melihat banyak orang yang ternyata ketika dikasih, oh mungkin harga nasinya nggak seberapa, tapi ketika mereka menerima, sampai ada yang nangis, sampai berterima kasih, ya Allah makasih ya Allah Mas, semoga diberikan panjang umur, semoga dilancarkan rezekinya. Ternyata betul, doa-doa dari mereka lah yang membuat bisnis saya saat ini luar biasa. Gitu kan. Nah, next. Nah, ini kegiatan saya sama tim
gitu kan, suka berbagi gitu. Nah ini seperti ini, ya emang nilainya nggak seberapa, tapi insya Allah pasti bermanfaat bagi mereka gitu. Next. Nah, akhirnya dari bisnis ini bukan hanya sendiri, tapi saya bisa bantu renovasi rumah orang tua, terus bisa ngulehin adik saya dari bisnis ini. Next lagi, Bu. Nah, ini yang saya lakukan sering di keluarga saya gitu. Jadi dulu saya sempat nggak bisa makan di keluarga saya, alhamdulillah gara-gara dari bisnis ini ya hal kecil lah, saya ngajak keluarga saya makan gitu. Dan akhirnya waktu saya pengen ngajak makan keluarga besar, alhamdulillah ya bisa saya nikmatin. Jadi makanya kenapa sih saya kok saat ini berat badan saya naik 15 kg, karena memang saya punya program di keluarga saya pengen ngajak makan terus gitu. Biar apa ya istilahnya syukuran lah terhadap keluarga saya gitu. Nah, Bu. Nah, ini waktu saya ke Singapura, saya orang desa, saya nggak pernah naik pesawat waktu itu. Ya alhamdulillah dari bisnis ini, dari orang desa bisa ke luar negeri gitu rekan-rekan semua. Next lagi, Bu. Nah, ini waktu di USS, Universal Studio Singapura. Nah, next lagi, Bu. Nah, ini keren ya kan? Pakai kacamata. Ini bukan tukang pijit ya. Pakai kacamata dikira tukang pijit. Next. Nah, alhamdulillah waktu itu ketika saya di peringkat bintang 7, saya masuk base bonus se-Jawa Tengah dan DIY waktu itu di peringkat bintang 7. Waktu itu saya masuk nomor ketiga. Alhamdulillah waktu itu saya 3 bulan berturut-turut masuk, alhamdulillah. Dan next lagi, Bu. Ya. Ditunggu ya teman-teman, katanya dia lagi di hotel, terus listriknya mati di hotelnya. Ditunggu ya, Pak Ezanya mau masuk lagi, acaranya belum selesai, kita mau sesi puncak. Sebentar ya. Pantesan tadi mati tiba-tiba. Dia lagi di hotel soalnya, lagi ada acara, terus hotelnya mati lampu. Sebentar ya teman-teman, orang sabar disayang. Sayang Allah, sayang pacar lagi, sayang Allah atuh, pacar mulu yang dipikirin. Nah ini dia Pak Ezanya. Oke Pak Eza. Halo, sorry. Listrik Ya, mati, it's okay, guys. it's okay. Maklum, lagi di pinggir pantai ini. Lagi hujan deras soalnya. Oke, bisa dilanjut, Bu? Udah keluarkan Pak slide-nya? Oke, udah. Oke, saya lanjut lagi ya. Alhamdulillah, kemarin saya masuk di base PBO atau distributor terbaik under mentor saya di bintang 8 gitu. Ya alhamdulillah bukan karena saya luar biasa, tapi karena memang saya dibimbing sama mentor saya. Jadi luar biasanya di bisnis ini kita selalu ada yang ngebimbing rekan-rekan semua. Jadi beruntung sekali teman-teman semua ketika jalan bisnis ada yang ngarahin. Jadi istilahnya beliau adalah pelatih kalian. Kalau di olahraga seperti itu. Next lagi, Bu. Nah, ketika saya jalanin bisnis ini rekan-rekan semua, saya tadi bilang ketika kita jalanin bisnis ini ada orang-orang yang selalu di balik kita. Ini ada mentor-mentor saya. Yang pertama seorang lelaki yang sangat luar biasa. Beliau bukan saudara saya. Bahkan beliau bukan teman saya. Tapi saya tahu
Beliau adalah orang yang Enggak. sangat luar biasa. Saya sama beliau, apakah sering aku? Jawabannya enggak, karena semua saya dengan beliau sering bertengkar, sering berselisih, bahkan sampai sekarang kadang meskipun kita seorang yang nakal di bisnis ini, tapi beliau selalu tetap mensupport saya. Ini ada orang yang kedua, namanya Bu Aristi. Beliau salah satu wanita yang sangat luar biasa, rekan semua. Kita bertiga juga sama saya punya kekerasan kepala yang sama. Kita saling berselisih, kita sering tengkar dan sebagainya. Tapi ternyata mereka orang yang selalu mendukung saya. Dan akhirnya, ini ada foto terakhir. Ini ada kita bertiga. Ada saya, ada Pak Okta, dan Bu Rizky. Yang saya di bisnis ini, bisnis ini nggak nguntungin yang di atas. Bahkan saat ini, saya dengan mentor-mentor saya, dengan Pak Okta, dengan Bu Rizky, saat ini kita juga sama-sama di peringkat yang sama, di peringkat pendapat. Jadi, konsep keluarga kalau mereka bisa membimbing saya sehingga bisa hidup ini. Mungkin sama hanya dengan seperti kemenangan. Mungkin saat mereka belum sukses, mungkin mereka juga saat ini sedang berproses. Tapi ingatlah, jangan remehkan mereka. Karena apa? Suatu saat nanti, saya percaya Pak, suatu saat nanti Anda akan mengucapkan sangat sekali berterima kasih kepada Bunda Anda. Karena apa? Telah membuat banyak sekali perubahan dalam hidup Anda. Jadi berikan aplaus untuk para pengundang Anda. Next itu. Nah, kenapa sih alasan saya berjuang di bisnis ini? Waktu itu saya sedang berproses, rekan-rekan semua. Saya sedang berproses. Saya lagi sedih, lagi sakit waktu itu, lagi capek. Tapi pagi-pagi, tiba-tiba di WA mama saya seperti ini. Waktu itu saya jalan bisnis di Semarang, orang tua saya di Jepara. Waktu itu mama saya bilang gini, Mas, Mama nggak pengen muluk-muluk dari kamu. Mama cuman pengen Mama diumrohin sama kamu, Mas. Waktu itu saya bilang, tunggu saja, Mi. Doakan anakmu ini agar bisa segera mengumrohkan. Waktu itu, Pak. Waktu itu. Saya lagi capek. Saya lagi sakit. Saya pengen menyerah di bisnis ini, rekan-rekan semua. Saya seorang manusia yang punya batas kesabaran, punya capek. Tapi ketika saya di WA mama saya seperti ini, saya merasa menjadi anak yang masih kurang kerja keras. Karena apa? Karena waktu itu saya sudah bekerja keras, tapi saya belum bisa mengumrohkan mama saya. Jadi saya sangat merasa bersalah karena saya takut ketika mungkin orang tua saya tiba-tiba nggak ada, saya belum bisa mewujudkan orang tua saya. Dan akhirnya di bulan September tanggal 23 di tahun 2020, waktu itu awalnya sebelumnya di bulan Mei saya berkomitmen, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, berikanlah saya kesabaran, jadikanlah diri hamba, jadikanlah pikiran hamba untuk membantu agar mama saya bisa segera umroh. Dan ya waktu itu saya memberikan surprise ke mama saya ajak orang tua saya mama saya pergi ke suatu tempat. Saya bilang, ayo mah ikut pergi. Dan akhirnya waktu itu saya ngajak ke biro umroh. Ya saya memang tahu kondisi waktu itu sedang pandemi, nggak mungkin berangkat umroh. Tapi ketika saya bisa daftar umroh ini, apa yang saya rasakan?
capek saya, sakit saya, semua terbayar lunas gara-gara ini. Dan saya lihat ketika saya bisa daftarin umroh sama mama saya, sebuah senyuman, Pak. Sebuah senyuman. Yang mungkin itu sangat mahal sekali. Yang mungkin itu sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Dan mungkin saat ini, orang tua Anda pun sama menginginkan hal seperti itu. Cobalah buka, ayo berjuang. Mungkin saat ini orang tua Anda pun juga sama, ingin berangkat ke tanah suci bagi yang muslim. Ayo rekan-rekan semua, kita berjuang demi beliau. Next, Bu. Dan ini mama saya, seorang malaikat yang sangat luar biasa, yang dikirimkan Tuhan kepada dunia ini, yang harus saya bahagiakan, Bapak. Next, Bu. Nah, ini mama saya. Dan next lagi. Nah, ini adalah keluarga saya. Keluarga saya bukanlah keluarga yang sangat sempurna. Dan keluarga bukan yang harmonis, rekan-rekan semua. Tapi alhamdulillah, rekan-rekan semua, dari bisnis ini, saya bertekad. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Dan mungkin saat ini Anda pun sama. Anda ingin membahagiakan orang tua, Anda ingin membahagiakan keluarga Anda. Tapi bagaimana caranya? Ayo teman-teman, mulai dari saat ini, yuk kita bahagiain keluarga kita, yuk kita banggain orang tua kita, agar apa? Agar kita tidak menyesal di akhir. Mumpung orang tua kita masih punya ilmu, mumpung orang tua kita masih sehat, ayo kita bahagiakan. Jangan sampai menyesal di akhir. Next, Bu. Ini kata terakhir dari saya. Remehkan aku. Karena dengan begitu, kisah ini akan jadi lebih menyenangkan. Buat Anda rekan-rekan semua, saya tahu yang ketika saat Anda menjalankan bisnis ini, ekspektasi Anda tidak akan sesuai dengan realita Anda. Ketika Anda berproses, ketika Anda sedang berjuang, saya tahu mungkin ketika Anda berproses, Anda akan mengalami yang namanya penolakan, mengalami hinaan, dijauhi teman Anda, dimusuhi oleh keluarga Anda, dimusuhi oleh saudara Anda. Tapi percayalah rekan-rekan semua, tetaplah berproses. Karena apa? Impian Anda di luar sana itu jauh lebih penting daripada omongan mereka. Tetaplah berjuang dengan teman-teman. Dan pada saat ini, teman-teman sangat beruntung sekali. Karena apa? Ketika Anda berproses, Anda saat ini nggak sendirian. Ada orang yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kelangsungan kesuksesan Anda. Berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk para pemenang. Percayalah dengan mereka, tetaplah berproses dengan mereka. Karena apa? Suatu saat nanti, saya percaya, suatu saat nanti Anda akan menikmati hasil dari bisnis ini bersama para pemenang Anda. Tetaplah berproses, jangan malas-malas. Saya tahu saat ini sedang kondisi hujan, saat ini sedang ada virus corona, yang mungkin saat ini banyak orang di luar sana sedang bermalas-malasan, sedang rebahan, bahkan mungkin mereka bermalas-malasan keluar. Tapi saya yakin Anda di sini yang hadir di Zoom meeting ini, Anda bukanlah seperti mereka. Anda adalah orang yang terpilih.
Anda adalah orang yang sangat luar biasa yang diberikan mandat oleh Allah untuk membantu perubahan hidup rekan. Yuk, tetap berproses, tetap berjuang. Sekian dari saya Eza, sampai jumpa di panggung kemenangan. Oke, luar biasa banget Pak Eza. Pak Eza tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Saya mau minta izin, saya mau ada pertanyaan, buka pertanyaan, sesi tanya jawab. Cuma 3 pertanyaan aja, boleh ya Pak Eza? Siap. Boleh ya. Jadi ini ada beberapa orang yang sudah nanya, ada yang lewat chat WA, sama ada yang via tadi ya Zoom apa namanya, YouTube. Nah ini boleh ada yang mau tanya juga silakan, saya buka untuk 3 orang aja. Nah ini ada satu Pak yang nanya, jadi gini, Pak Eza gimana sih caranya kalau saya tuh pengen sukses, tapi saya tuh nggak punya modal. Terus jadi saya nggak punya investasi gitu buat misal nih harus reseller atau distributor, saya tuh nggak punya modal. Gimana ya Pak Eza solusinya? Kalau solusi saya gini, rekan-rekan semua. Untuk masalah modal di bisnis ini bukan uang. Kalau Anda tahu, modal utama di bisnis ini itu adalah impian yang kuat dan tekad yang kuat. Karena banyak sekali orang di luar sana, orang-orang hebat di luar sana, ketika memulai bisnis yang besar saat ini, mereka juga nggak punya uang gitu. Uang itu nomor sekian. Yang penting Anda mau dulu. Kalau emang Anda mau berproses, pasti nanti Anda akan dibantu. Karena kan di bisnis ini tadi kan udah kerjasama dengan KLM, perusahaan raksasa. Yang kedua ada sekolah bisnisnya, ya kan? Yang terakhir ada para mentor Anda, gitu. Jadi menurut saya yang penting lakuin aja dulu. Sama halnya kayak Anda sedang pacaran, gitu kan? Gimana ya, mau nikah apa enggak? Ya udah, jalanin aja dulu. Nanti nikah ya alhamdulillah kalau jodoh, gitu. Jadi maksud saya ketika jalan bisnis ini, kalau Anda mikirin modal, yang Anda nggak segera ngelakuin, ya nggak dapat apa-apa. Yang penting lakuin aja dulu. Gitu. Justru itu, Anda saat ini nggak punya uang, diajak pengundang Anda untuk jalanin bisnis ini, biar punya uang. Karena saat ini, ya mohon maaf, Anda lagi kere kan? Anda lagi kere, Anda diajak untuk jadi orang kaya. Misalnya kayak gitu. Ya mohon maaf ya, bahasanya rada kasar. Kurang lebih seperti itu, rekan-rekan semua. Oke, ada lagi Pak yang mau tanya, gimana sih caranya kalau orang tua atau pacar yang kita sayangin tuh nggak ngebolehin kita bisnis gitu, padahal udah dikasih tahu tapi tetap aja kayak nggak ngebolehin, gimana ya solusinya? Padahal kan kita mau banggain mereka. Kalau menurut saya, mereka itu nggak butuh omongan. Maksudnya gimana? Kita kan bilang, ini aku mau bisnis, minta izin dong. Ingat, pacar kita, orang tua kita, itu bukan lembaga perizinan. Kenapa Anda nggak dibolehin, ya kan? Karena Anda belum bisa ngebuktiin, Anda belum ada hasil. Wong Anda biasanya ada malas-malasan, terus ya tiba-tiba awalnya rebahan, terus bilang, aku pengen sukses, aku pengen berhasil. Ya orang tua Anda atau mungkin pacar Anda ya pasti melarang. Dulunya Anda seperti itu. Gimana maksud saya caranya adalah, mereka nggak butuh omongan, tapi mereka butuh bukti. Kalau saran saya, jalani aja dulu, ya kan? Kalau emang nggak boleh orang tua, backstreet aja dulu. Banyak sekali anak muda di luar sana nggak boleh pacaran, tapi mereka nekat pacaran, padahal nggak boleh orang tuanya, nggak boleh agama. Tapi mereka tetap ngelakuin. Ya, kenapa bisnis enggak? Toh bisnis kan bisa nyenengin orang tua, gitu. Ketika Anda udah bisa ngasilin di bisnis ini, udah ada hasil, kasihlah sesuatu buat orang tua. Percaya sama saya, orang tua Anda nggak mungkin nolak. Contoh, Anda udah ada hasil 500.000 apa 1 juta. Ajak mereka makan. Ini uang dari mana? Dari hasil bisnis. Terus tiba-tiba ketika orang tua Anda negatif, langsung dimutahin. Kan nggak mungkin. Pasti, oh keren ya gitu. Terusin. Malah kadang disupport, dibantu modal. Itu yang terjadi di tim saya seperti itu, Bu. Itu rekan-rekan. Jadi modal bukan kendala utama. Penting mau dulu. Oke, Pak Eza, ini kayaknya dua terakhir lagi deh. Saya ada yang mau nanya terakhir, soalnya itu saya yang nanya. Kalau ini yang pertanyaan netizen. Ini pertanyaan sejuta umat. Gimana sih caranya biar produknya laku, orderan banyak? Kok kayaknya gampang banget orderannya laku nih, Pak Eza? Oke. Memasarkan produknya. Pemasaran produk. Gini wes, kan saya bilang tadi di bisnis ini kita bakal kerjasama dengan 3 elemen, ya kan? Ada perusahaan, terus sekolah bisnis sama mentor. Nah, ibarat kata gini, teman-teman semua, saya ajak mikir deh, zaman dulu, zaman kecil wes,
Teman-teman kalau disuruh mikir 1+1 bisa nggak? Pasti teman-teman akan bilang sulit, ya kan? Tapi di zaman sekarang, gampang apa mudah? 1+1 sama dengan 2, gitu kan? Nah, kenapa kok mudah? Karena teman-teman udah belajar, dan teman-teman ada sekolahnya. Nah, sama halnya di bisnis ini. Anda di awal, ketika Anda punya rasa ketakutan, takut produknya nggak kejual dan sebagainya, gimana sih caranya, itu hal wajar, karena Anda orang baru. Anda harus mau berproses dulu. Yang penting Anda nurut aja sama mentor Anda, ya kan? Terus Anda istilahnya apa itu namanya, Anda berproses, nanti pasti bisa kok. Wong para pengundang Anda orderannya juga udah luar biasa kok. Contoh tuh Bucio, wah omsetnya luar biasa sekali. Dulu emang beliau bisa jualan? Nggak bisa. Tapi sekarang bisa nggak? Bisa. Yang penting apa? Mulai aja dulu gitu. Jadi kalau Anda mikir, oh nanti bisa laku nggak, bisa ini nggak, bisa ini nggak, gitu. Ya nggak akan jalan rekan-rekan semua. Gitu. Keburu Oke, tua. bener-bener banyakan mikir ya Pak ya. Orang udah pada Kebanyakan punya mikir. duit, dia masih mikir. Orang Mantap. pada punya duit, dia masih mikir. Udah nggak punya duit, belagu lagi. Astagfirullah. Mantap. Lanjut terakhir nih Pak Eza. Kenapa harus bisnis Tiansi? Kenapa nggak bisnis di luaran? Kan bisnis online di luaran banyak. Why Oke. Tiansi? Why Tians? Pertanyaan saya. Oh, kenapa sih Tians? Jujur, banyak sekali di lingkungan saya orang yang bisnis. Tapi kenapa saya memilih bisnis ini? Ada banyak keunggulan. Kita punya keunggulan yaitu 6 pilar. Yang pertama, kita bekerja sama dengan perusahaan raksasa di 200 negara. Ini bukan perusahaan main-main coy, ya kan? Kita di 200 negara, bukan di antar RT. Satu, ya kan? Jadi kita di 200 negara. Otomatis kuat banget, apalagi bisnisnya di bidang kesehatan. Produknya bagus. Cek aja di Google. Produk herbal terbaik di dunia. Ya kan? Banyak sekali bisnis di luaran saat ini sedang runtuh, tapi bisnis kesehatan tetap naik. Jadi menurut saya bisnis ini anti krisis di kondisi apapun. Gitu. Terus yang kedua, kita punya marketing plan yang bagus. Gitu. Kalau dalam segi resiko pun, istilahnya, kalau kita bandingin sama bisnis luar sana, yang rata-rata bisnis di luar sana, modalnya gede, resiko gede. Di bisnis ini modalnya kecil. Terus yang kedua, kita ada mentornya, ya kan? Jadi, kalau kita bisnis di luar sana, kita harus punya mentor sendiri. Dan kita cari mentor sendiri, kita harus bayar. Dan bayarnya itu nggak murah. Tapi di bisnis ini, mentor saya aja nggak pernah saya bayar. Paling saya ajak makan, ayo makan gitu. Jadi kalau di luar sana, Anda harus bayar mahal, Anda harus apa. Tapi di bisnis ini, murah pakai banget gitu. Kalau kata Indra Kents, murah banget gitu kan. Jadi istilahnya seperti itu. Dan banyak sekali sih alasan saya memang, ya bisnis ini membangun aset, bisnis ini jangka panjang. Enak banget gitu. Dan bisnis ini bisnis yang bekerja sama, bukan hanya kita sendiri. Ya, saya ngerasa diri saya jomblo, ya kan. Kalau sendirian itu nggak enak. Makanya jalan bisnis bareng-bareng, rame-rame. Jadi ketika ada apa, ketika ada sesuatu, kita ada temennya. Jadi ya intinya teman-teman akan tahu bisnis ini hasilnya seperti apa kalau Anda benar-benar ngelakuin sesuai prosesnya, ya kan. Jadi bisnis ini nanti ada, tadi saya bilang sekolah bisnisnya, wes toh ikutin aja dulu. Saran mentor ikuti aja, wes toh nggak usah aneh-aneh, nggak usah ikut-ikut atau apa. Maksudnya nggak usah apa ya, nggak usah, ya pokoknya nggak usah aneh-aneh dulu. Pokoknya manut aja sama mentor. Insya Allah nanti pasti bisa kok. Percaya omongan saya. Weh, jangan naik musyrik. Percaya Allah. Oke deh Pak Eza, kayaknya udah ya biar nggak capek. Kasihan Pak Ezanya udah kita serap ilmunya terlalu banyak. Makasih ya Pak Eza buat waktunya sama buat ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga bonusnya bisa kayak Pak Eza ya. Amin Amin, dong. yang amin. 27 Bucio, juta. Bucio kan lebih dari saya. Amin. Nggak apa-apa deh, ini buat teman-teman yang lain. Oke, thank you banget buat Pak Eza. Kalau mau duluan nggak apa-apa Pak Eza. Duluan mau keluar. Thank you banget Pak Eza. Semoga berkah. Amin. Bisnisnya makin gede dan Pak Eza sehat selalu. Amin. Amin ya Dadah Pak Allah. Eza. Sebelum saya mau tutup, saya mau foto dulu ya. Oke, sip. Kita gaya guys. Oke, 3, 2, 1. Oke, siap. Thank you. Kita live di YouTube Bye-bye. juga Pak. Jadi tidak terlalu rame kalau di Zoom. Live di YouTube Siap. juga. Oke, makasih Pak Eza. Dadah. Yo, makasih Bucio, rekan-rekan semua. Yuk, Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke teman-teman, acara kelas bisnis online sudah selesai. Buat teman-teman yang masih mau bingung atau masih mau nanya, silakan nanti tanya sama para pengundangnya nih. Tapi saya ada jawab dikit-dikit ya, karena ada beberapa yang direct message di Zoom. Jadi kalau ada nih dari memasarkan produknya di mana ya kan, nanti itu dijelasin ketika teman-teman udah mulai. Intinya kita akan dulu SMA baru SMP, Anda nggak mungkin langsung diajarin yang berat-berat langsung kayak pelajaran kuliah atau SMA. Jadi bertahap dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Jadi mulai dari WA nanti yang paling gampang, terus ntar ada Instagram, Facebook, dan lain-lain. Anda bisa mulai dari jualan atau memperbanyak reseller, silahkan. Terus tadi ada lagi nih yang nanya apakah dijual sudah sesuai dengan aturan di RI dan halal. Muslim tenang aja. Terus apa sudah boleh dengan aturan RI? Sudah ada APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi mau kita pasar secara bebas, mau kita nggak ada basic kedokteran atau basic farmasi, ini produk aman. Mau diminum satu botol pun ini nggak bakal bikin teman-teman overdosis gitu ya. Duit, justru Anda jalanin bisnis ini biar punya duit. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.